Penuh kisah tentang ini di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang kafir dan munafik mencaci maki orang-orang yang beriman. Contohnya di surat Al-Baqarah, mereka mengatakan, kalau dikatakan kepada mereka untuk beriman, mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami mau beriman seperti orang-orang bodoh itu? Dia hina orang-orang yang taat sebagai orang yang bodoh, terbelakang. Ini zaman sekarang masih pakai agama, gak maju pemikirannya. Persis seperti perkataan orang sekarang. Padahal ini diucapkan orang-orang munafik di masa lalu. Maka Allah bantah, ala innahum humus sufaha, sebenarnya yang bodoh itu mereka, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak sadar. Ditambah lagi di surat At-Taubah Allah sebutkan di antara caci maki orang-orang munafik, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman. Kalau turun suatu surat Al-Qur'an, maka orang munafik akan mengatakan ke temannya, siapa di antara kalian bertambah imannya saat mendengar surat ini? Siapa yang bertambah imannya saat mendengar surat ini? Diketawain. Al-Quran ditertawakan. Maka Allah tegur, mereka itu yang hatinya di dalamnya ada penyakit, semakin bertambah kotoran di dalam kotoran. Dan Allah sebutkan di surat As-Saffat, bal ajibta wa yaskharun, engkau heran Muhammad, sementara mereka mencaci maki kalian. Wa idza dzukiru la yadhkurun, kalau dikasih peringatan tidak mau mendengar peringatan, tidak mau mendengar nasihat. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun, kalau melihat kebesaran Allah mereka caci maki. Sangat banyak hal-hal seperti ini, dan olok-olok tersebut di dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua. Jika olok-olok tersebut diarahkan kepada Allah atau Rasulnya, atau apa yang datang di dalam wahyu Al-Quran maupun hadis, maka orang ini keluar dari agama Islam, kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang ini, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Arabi dan juga An-Nawawi dan juga Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Taimiyah, dan banyak para ulama menukil kafir orang yang mengolok-olok ajaran agama, keluar dari Islam. Dalilnya adalah disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-9, surat ke-9 ayat 64 sampai 65. Kisah tentang turunnya ayat ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki di saat terjadinya perang Tabuk, dia mengatakan kepada temannya, aku tidak pernah melihat seperti para penghafal Quran itu yang lebih rakus perutnya, yang lebih dusta kata-katanya, dan yang lebih pengecut saat menghadapi musuh dibandingkan mereka para penghafal Quran. Maka orang yang mendengar ini mengatakan, kamu bohong, aku akan laporkan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat dilaporkan kepada Nabi, turunlah ayat surat At-Taubah ayat 64 sampai 65. Orang ini saat mendengar ayat tersebut, langsung dia sampai meminta maaf kepada Rasul, sampai bergantungan di bawah untanya Rasulullah, terantuk-antuk batu, sambil Rasulullah tidak mempedulikan orang ini. Rasul terus mengucapkan isi dari ayat tersebut. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami cuman bercanda. Kami cuman bercanda, ini cuman buat ketawa-ketawa saja. Kami tidak serius. Maka Allah bantah, qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian tertawakan, kalian hina, kalian jadikan candaan? Maka Allah katakan, la ta'tadhiru, gak usah minta maaf. Percuma kamu minta maaf, gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, kalian telah kafir
setelah kalian beriman. Kalian telah keluar dari keimanan. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau kami ampuni sebagian orang dari kalian, kami akan menyiksa sebagian yang lain karena mereka para pendosa. Inilah isi dari surat At-Taubah. Maka berhati-hati, seseorang tidak bermudah-mudahan dalam perkara yang sangat berbahaya ini. Apalagi jenis olok-olok yang kedua. Andai kata itu bukan menghina ajaran agama, mungkin dia ingin menghina orangnya, menghina jenggotnya, menghina pakaiannya, menghina orangnya. Maka ini, kata para ulama, dimasukkan dalam kategori fasik, maksiat, tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Tak boleh satu kaum mencaci maki satu kaum yang lain. Bisa jadi yang dicaci maki lebih baik daripada yang mencaci maki.